dari Nganjuk. Pada Januari tahun lalu, lebih tepatnya, saya pernah sakit, tapi sakitnya tidak terdeteksi. Tiba-tiba setelah makan malam gitu, badan saya lemas dan lemas. Terus sampai kira-kira 2 mingguan. Akhirnya diputuskan untuk tes lengkap, tes kesehatan lengkap. Dari tes kesehatan lengkap itu diketahui bahwa saya tidak ada penyakit apapun, gitu. Istilahnya normal, tapi badan saya itu lemah sekali. Untuk jalan itu tidak bisa, untuk apa-apa itu tidak bisa. Waktu itu 1 sampai 2 hari waktu sakit itu 1-2 hari, badan lemas masih bisa tidur, masih bisa makan enak lah gitu. Setelah 2 hari itu tiba-tiba saya nggak bisa tidur terus sampai akhirnya itu berlanjut selama 2 minggu itu nggak bisa tidur. Saya akhirnya ke dokter juga nggak bisa menemukan penyakit saya itu apa. Hasil tes semua itu baik, kata dokternya. Terus cuman divonis ibu ini stres. Terus saya diresepkan obat dokter itu sakit mah, sama diberikan obat tidur karena saya nggak bisa tidur, obat tidur. Dan saya kan punya teman dokter, terus dia bilang gini, kalau bisa jangan minum obat tidur itu bahaya. Sekali kamu minum obat tidur itu nanti kamu ketergantungan. Dosisnya itu lama-kelamaan akan semakin tinggi, katanya gitu. Nah, dari situ itu, dari omongannya teman saya itu, hati saya itu enggak tentram gitu. Enggak tentram, terus akhirnya karena saya sudah beberapa hari enggak tidur, akhirnya saya minum. Itu ternyata tambah bikin hati saya itu enggak tentram. Pikiran-pikiran, suara-suara di otak saya itu semakin ribut gitu. Terus suatu hari tiba-tiba kakak dari suami saya itu seorang pendoa, dia menghubungi saya. Waktu itu saya enggak tahu saya sakit saya itu apa. Pendoa menghubungi saya. Anehnya, setiap kali dia telepon saya itu dan saya didoakan, saya bisa tidur malamnya itu. Meskipun enggak nyenyak, tapi saya bisa tidur. Sampai berlangsung 2 hari. Dia telepon saya itu, saya bisa tidur. Terus terakhir saya akhirnya dia kasih saya khotbah. Dia kasih saya khotbah, saya dengarkan. Itu selama 2 hari itu saya bisa tidur. Terus akhirnya saya putuskan gini, sudah saya enggak minum obat lagi, saya mending berangkat ke kakak ipar saya itu. Kakak ipar saya itu minta bantuan doa atau gimana gitu. Terus habis itu saya ke kakak ipar, terus sama kakak ipar saya diajak ke grup pendoa gitu. Waktu itu memang saya agak gimana ya, istilahnya saya enggak percaya kalau Tuhan itu ada gitu. Segala sesuatu itu saya mikir gini, meskipun Tuhan ada, kalau kamu tidak berusaha, kamu tidak bakalan bisa mendapat sesuatu itu. Istilahnya kalau tidak ada kekuatan manusia, masa Tuhan itu bantu gitu. Waktu itu saya mikir gitu. Istilahnya saya tidak percaya sama Tuhan. Terus akhirnya saya itu dikelilingi sama
pendoa didoakan. Malam itu saya bisa tidur, tapi besok paginya itu berlanjut tidak bisa tidur. Terus akhirnya saya itu diajak sama pendoa doa, terus didoakan. Terus pendoa itu bilang gini, kita hanya bisa membantu kamu dari luar saja, tapi dalamnya itu kamu sendiri yang harus berusaha. Waktu itu saya itu seperti gimana? Saya tidak ngerti, saya ini harus berusaha gimana? Benar-benar saya itu tidak ngerti. Saya ini harus berusaha gimana? Apa yang harus saya lakukan? Itu sampai yang namanya pikiran ini ribut, bising sekali. Nggak bisa mikir jernih, nggak bisa mikir fokus untuk doa apapun, nggak bisa. Benar-benar berisik sekali. Istilahnya itu bisikannya itu jahat sekali untuk mengajak. Sudahlah, kamu buat apa seperti ini? Lebih baik kamu kalau seperti ini kan tersiksa kan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa fokus apa-apa. Sudah lebih baik akhiri aja, gitu. Seperti itu ada terus di pikiran. Tapi waktu itu kakak ipar tuh ngomong sama saya, kamu harus bisa ngelawan itu. Tapi saya itu tanya, lawan gimana? Ini terlalu berisik, nggak bisa. Dan saya bilang gitu, terus kakak ipar bilang gini, coba kamu nyanyi pujian, nyanyi terus. Waktu itu saya masih sebelum kena nggak bisa tidur itu saya masih bisa nyanyi puji-pujian itu, lagu-lagu itu masih inget lah apa-apa gitu. Ini sama sekali tidak ada yang ingat, Terus sama kakak ipar juga dibilang gini, coba kamu dengarkan khotbah, nyanyi puji-pujian supaya bisa itu. Saya waktu itu coba dengarkan khotbah, coba ikut nyanyian pujian penyembahan, tapi rasanya di telinga ini saya tuh tidak suka sekali dengarkan khotbah. Untuk menyanyi dan membaca Alkitab itu tidak ada kemauan sama sekali. Aduh, sudah hopeless. Sampai kepala ini waktu itu saya pukuli terus, saya tetapkan tembok waktu itu. Saking berisiknya. Terus akhirnya dipaksa sama kakak ipar saya. Kamu harus bisa nyanyian pujian penyembahan. Nyanyikan lagu-lagu yang itu aja, yang simple aja. Yang seperti haleluya, haleluya, haleluya. Itu aja sudah nyanyikan waktu itu. Dibilang seperti itu. Akhirnya saya coba nyanyi itu. Karena yang saya ingat cuma itu, haleluya, haleluya itu. Terus waktu saya menyanyi itu, tiba-tiba kakak ipar tuh sempat tanya sama saya, kamu ini punya salah apa sama orang lain? Aku ini enggak punya. Waktu itu aku merasa aku ini enggak punya salah apa-apa sama orang lain. Tetap ngeyel, aku enggak punya gitu. Nah, waktu itu saya nyanyi itu, nyanyi haleluya haleluya itu, tiba-tiba itu saya itu seperti merasakan kasihnya Tuhan itu. Tiba-tiba mulut saya itu mengucapkan bahasa roh. Saya mengucap bahasa roh terus-terusan, terus langsung akhirnya saya nangis sejadi-jadinya. Padahal waktu itu enggak nangis sama sekali. Nangis sejadi-jadinya itu. Terus waktu itu saya langsung didoakan sama kakak ipar. Terus malamnya saya bisa tidur nyenyak sekali. Dari situ mulai ada pemulihan bertahap, tapi pemulihannya tidak langsung bisa tidur gitu, enggak. Pemulihannya bertahap.
Terus waktu itu kakak ipar bilang gini, coba sekarang kamu mulai hari ini kamu sekarang coba berkatakan kata-kata yang positif. Ingat Tuhan itu menciptakan bumi dan seisinya itu hanya dengan berfirman. Kamu itu ciptaannya Tuhan, diciptakan Tuhan serupa dan segambar Allah. Kamu itu punya kuasa, dalam mulutmu itu punya kuasa untuk menciptakan. Kamu bilang, kamu omong sama dirimu sendiri. Tuhan mencintai aku, Tuhan sayang aku hari ini bisa tidur, aku hari ini bisa tidur. Perkatakan itu terus. Tapi memang tidak langsung bisa langsung itu. Ada waktunya, periodenya. Saya coba katakan itu. Terus suatu hari saya doa, saya nangis jadi-jadinya. Terus Tuhan itu ngomong sama saya. Tiba-tiba ada suara gini. Kamu jangan fokus sama penyakitmu itu. Jangan fokus. Kamu harus bisa mendoakan orang lain yang sakit, yang juga sakit. Terus waktu itu saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya saja dalam saat ini masih sakit, nggak bisa tidur. Apa yang harus saya doakan Tuhan? Ini fokus ini masih belum bisa fokus aku ini Tuhan. Suara-suara intimidasi ini masih ada Tuhan. Intimidasinya benar-benar jahat Tuhan. Terus Terus saya bilang gini, ya sudah Tuhan, jika ini maumu, aku turuti. Terus lama kelamaan, ya dari situ itulah mulai ada pemulihan. Akhirnya sampai sekarang saya sudah dilepaskan, sudah bisa tidur nyenyak. Terus saya ingat saya ingat yang di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 itu. Memang ada kuasa dalam nyanyian, pujian, dan penyembahan. Yang waktu itu Paulus dan Silas yang dipenjarakan, dia waktu itu nyanyikan lagu pujian tengah malam, dan waktu tengah malam itu terjadilah gempa dan terbuka pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu. Nah, itu bisa melepaskan belenggu-belenggu ikatan-ikatan si jahat itu dalam pikiran saya itu. Akhirnya lama kelamaan saya sudah tidak bisa akhirnya intimidasi itu hilang, sudah tidak ada lagi, karena setiap hari saya perkatakan, saya ikut nyanyi pujian penyembahan, terus perkatakan yang baik-baik itu, perkatakan yang baik-baik itu. Bisa dipersingkat Ibu kesaksiannya? Oh iya. Terus akhirnya saya juga ingat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, itu singa itu kalau secara logika singa itu kan menggigit dan pasti berdarah, digigit berdarah. Ini enggak, dia menelan jiwa. Menelan jiwa itu langsung ditelan hidup-hidup itu. Nah, dah itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini yang saya rasakan selama ini. Saya banyak didoakan waktu itu oleh Ibu Eudia, oleh Ibu Deborah Lenda, bahwa Tuhan akan memakai saya terutama untuk membawa keluarga saya untuk bertobat, karena ketekunan maka aku akan membawa anakmu, seluruh keluargamu untuk bertobat. Puji Tuhan. Yang saya rasakan akhir-akhir ini, saya mungkin agak panjang. Saya punya kakak itu anaknya menikah di luar gereja, bahkan sampai membuat kakak saya itu terusir dari rumah. Kakak saya kemudian pindah
ke kampung kami membeli tanah di sana. Jadi ditinggalkan karena anaknya itu menikah dengan seorang seberang, kemudian mereka tinggal di situ. Itu kemudian kakak saya nggak tahan, akhirnya balik ke kampung kami untuk membeli tanah di kampung kami, tinggal ini. Itu sudah akhirnya anaknya yang perempuan yang menikah itu sudah sampai punya anak 3, sampai anaknya besar. Ketika anaknya besar sudah SMA waktu itu, dia usaha suaminya jatuh, pilot, kemudian dia memutuskan untuk ke Taiwan, si anaknya yang perempuan ini. Akhirnya anak-anak di sini dapat 1 tahun, suaminya itu meninggal. Dan anak-anaknya ini tinggal bersama kakak saya di kampung kami. Kakak saya di kampung kami, akhirnya setiap hari, waktu itu kan dikatakan kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa keluargamu untuk bertobat yang meninggalkan Tuhan. Jadi saya katakan itu kepada kakak saya, ayo yuk kita selalu berdoa. Jadi pagi malam kami itu, pokoknya intinya saya mendoakan untuk pertobatan untuk keluarga kami. Dan puji Tuhan, Tuhan punya rencana. Jadi salah satu dari ponakan saya itu tiba-tiba yang dulu, ini saya ceritakan dulu. Jadi anak dari kakak saya itu kemudian pacaran dengan, cucu dari kakak saya itu pacaran dengan seorang laki-laki Katolik. Jadi mereka pacaran dari semenjak SMA. Tetapi ketika anak cucu dari kakak saya ini ngomong sama mamahnya, mama, saya mau ke gereja, saya mau ikut ke gereja. Selalu anak kakak saya itu selalu katakan, enggak boleh. Kamu nanti meskipun kamu menikah juga enggak boleh pernikahan di gereja, enggak boleh. Pokoknya intinya enggak boleh seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, cucu kakak saya itu telepon kepada mbahnya. Mbah, aku ini sama mama suruh putus, aku enggak boleh ke gereja dan sebagainya seperti itu. Akhirnya saya katakan, saya minta tolong Mbak Maria Lia, ayo bantu saya, kita doakan itu cucunya Ayu saya bilang kayak gitu, dia nggak boleh sama mamahnya di sini, dia nggak boleh dan sebagainya saya ceritakan. Akhirnya pas waktu itu malam minggu tanggal 20, kalau nggak malam minggu tanggal 20 itu kami sepakat, oh nanti kalau sudah ketemu nomornya aku akan ketemu nomor cowoknya, aku akan hubungin kamu. Saya ngomong kayak gitu sama Mbak Maria Lia. Akhirnya tiba-tiba saya dapat kabar dari kakak saya, itu orang tua dari cowok itu mau datang ke sini karena kedua anak itu sekarang kan sudah bekerja. Akhirnya datang ke situ, kemudian justru itu lebih bagus saya ajak mereka semuanya untuk berdoa. Untuk berdoa bahwa kan kami serahkan kepada Tuhan Yesus tentang hubungan mereka berdua, tentang orang tuanya yang tidak menyetujui mereka itu kami serahkan. Karena hari Minggunya itu mamahnya ditelepon lagi juga enggak boleh, tetap enggak boleh. Akhirnya malam Minggu, hari Minggu itu masih tidak boleh. Mamahnya kakak saya telepon ke sini juga tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Akhirnya Tuhan, karena kuasa Tuhan, dari malam Senin, malam Selasa itu selesai ibadat malam itu saya selalu pujian, saya arahkan fokus kepada Dia. Saya percaya Tuhan itu akan bekerja, Tuhan bekerja akan memulihkan pikiran, akan mengubahkan, hanya Tuhan yang bisa gitu. Jadi waktu malam Selasa itu saya pujian, pas pujian itu malam itu saya seperti diperlihatkan seperti gambar cinta kayak gitu, warnanya pink. Terus dari tengah-tengah itu tiba-tiba ada muncul burung merpati putih itu. Saya nangis waktu itu. Saya katakan ini pasti ini Tuhan akan menjamahkan adik saya bilang. Ponakan saya itu yang gak mau menyetujui anaknya ke gereja.
Besoknya itu saya dengar pagi atau enggak salah itu Bu Deborah Lenda itu mengatakan diperlihatkan juga seperti love kayak gitu. Kemudian ada burung merpati. Loh, kok itu kok sama, kok terkonfirmasi kayak gitu. Akhirnya malam hari Rabu pagi itu saya SMS sama cucunya, Dek, coba kamu SMS mamahmu, kan malam ini orang tuanya kalau itu mau datang mau minta kamu untuk jawaban kamu gimana. Tolong kamu SMS mamamu. Hari Rabu sore itu dia telepon mamanya. Puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan. Mamanya menyetujui. Mereka terserah, mereka cuman mamanya mengatakan terserah kamu, tapi jangan anggap mama lagi, cuman seperti itu. Tapi itu pasti kuasa Tuhan, itu kebesaran Tuhan. Dan mulai minggu kemarin, itu cucunya kakak saya sudah mulai ke gereja, sudah berani ke gereja. Hari ini juga sudah berani ke gereja. Itu puji Tuhan, itu suatu anugerah, suatu karunia dari Tuhan yang tidak keajaiban. Kemudian satu lagi, 3 minggu yang lalu itu saya dapat kabar dari anak saya bahwa anak dari adiknya ibu saya yang sudah bertahun-tahun dulu, dia waktu SD itu masih ke gereja. Kemudian SMP itu masih ke gereja. SMA dia nggak mau ke gereja, sampai sekarang umur 34 tahun itu nggak pernah ke gereja. 3 minggu yang lalu itu saya dapat kabar dari anak saya bahwa dia sudah mulai ikut ke gereja. Dia sudah mulai ikut ke gereja, bahkan saya ngomong, Dek, kamu udah ikut ke gereja? Iya, yuk, saya udah ke gereja. Udah, kalau kayak gitu kamu harus pengakuan dosa dan sebagainya. Saya katakan seperti kamu harus mulai sekarang, kamu harus dekat dengan Tuhan. Kemudian ya dari anak-anak saya sendiri saya sudah berani untuk menyampaikan tentang firman kepada mereka semuanya, itu berkat karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan, bukan karena kuat kuasa saya. Tapi puji Tuhan, ya setidaknya saya di Menara Doa Segala Bangsa ini saya mulai berani untuk mendoakan orang. Saya berani untuk bersaksi tentang apapun itu di hadapan anak-anak dan orang lain. Bahkan saya ingin selalu menceritakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Hanya Tuhan juru selamat. Saya selalu katakan begitu meskipun dengan orang kedar. Terima kasih, itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih kepada Pak Yeskiel Hebron, kepada Bu Deborah Lenda, semuanya teman-teman sahabat yang selalu mendoakan saya. Terima kasih. Kejadian musibah cucu saya Alvaro umur 2 tahun kemarin kejepit eskalator ya atas doa-doa teman-teman hasil ronsennya tidak ada apa-apa ya, syukur, nggak ada retak, nggak ada apa. Kami bersyukur atas doa-doanya dan saya minta doa buat cucu saya ini karena dia muslim ya, papanya waktu itu mualaf ya, dan papanya juga udah meninggal umur 27 tahun 2 tahun yang lalu. Jadi mohon doanya terus buat dia supaya dia menjadi anak ya dijamah Tuhan, jadi boleh ikut terima Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu di tengah kami pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam hati dan hidup kami. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Ini waktunya Tuhan mengambil jam dan waktu pemberitaan firman. Urapan dan kuasa-Mu turun atas kami semua, baik yang di Zoom maupun YouTube. Bahkan mereka yang mendengar rekaman ini Tuhan. Dan pengurapan kuasa Roh Kudus bekerja juga dalam diri hamba-Mu. Urapan Tuhan turun atas firman, atas hamba-Mu dan lidah mulut hamba-Mu. Dan setiap firman yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu, Roh Kudus bekerja, melepaskan, mengimpartasikan iman yang besar kepada setiap kami. Sehingga dengan iman kami menjalani kehidupan kami dan kami akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan segala mujizat Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan berbicara satu tema yang penting. Ya, satu tema yang penting yang Tuhan kasih untuk saya sampaikan pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan satu tema ataupun judul iman
yang besar, ya. Iman yang besar. Saudara, tentu setiap kita rindu punya iman yang besar. Nah, saudara, kita akan lihat dulu sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu tentang iman, ya. Ibrani 11 ayat 1 kita akan lihat. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, di sini ada dua statement penting. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau saudara kepingin punya rumah, kalau belum punya rumah, ya saudara harus dan saya harus punya iman. Kalau saudara ingin dapat terobosan dalam usaha pekerjaan keuangan, ya saudara dan saya harus punya iman. Ya, karena untuk segala apapun yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, kalau kita sakit, kita ingin disembuhkan Tuhan, ya kita harus punya iman. Karena dikatakan jelas, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita nggak punya iman, bisa nggak kita dapat yang kita rindukan, harapkan? Nggak bisa, saudara. Ya, jadi kita benar-benar harus punya iman. Statement kedua, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita sudah punya iman dalam hati kita, iman itu sudah timbul, ya, iman itu sudah bertumbuh, sudah muncul untuk sesuatu hal yang kita harapkan, kita percaya, kita sudah terima, kita sudah memiliki, maka sesungguhnya apa yang kita doakan, kita harapkan itu sudah kita dapatkan. Dan tinggal menunggu waktu itu benar-benar terjadi, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin, amin. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa dan kita sudah timbul iman, kita yakin kita sembuh, ya pegang itu, percaya itu hanya soal waktu aja, itu jadi real, jadi nyata secara fisik, kita benar-benar sembuh dari segala sakit, kita benar-benar sehat. Makanya dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi gambarannya sudah pada waktu kita sudah setor iman kita, di mana kita percaya kita disembuhkan Tuhan, itu saudara sama seperti saudara kita kasih DP. Ya, kita beli rumah, kita saudara tidak bisa bayar kontan cash, kita kasih uang muka. Nah, rumah itu sudah punya kita belum? Sudah. Ya, dan kwitansi, ya, penyerahan down payment tersebut, uang muka itu bukti bahwa rumah itu sudah milik kita. Sehingga katakan developer tidak boleh lagi jual rumah itu kepada orang yang lain, karena itu sudah jadi milik kita. Itu kwitansi, itu buktinya. Nah, kalau kita sudah punya iman, kita sudah punya bukti bahwa apa yang kita rindukan, harapkan, kita doakan, kita sudah miliki. Ya, kita sudah punya. Tinggal menunggu waktu itu betul-betul menjadi nyata, kita terima secara fisik di dalam kehidupan kita. Saya kalau mau melangkah untuk sesuatu hal, saya akan berusaha cari Tuhan, ya, sampai benar-benar apa yang saya rindukan, harapkan itu timbul iman di hati. Pada waktu iman itu sudah muncul, ya, saya sudah memiliki iman itu untuk sesuatu hal yang kita harapkan, ya, saya akan mulai mengambil langkah iman. Karena saya percaya apa yang saya rindukan, saya doakan, saya sudah terima. Ya, saya sudah miliki. Tinggal saya langkah iman, itu kemudian Tuhan akan kirim, Tuhan akan jawab doa kita, itu jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, ini bukan sugesti, saudara, bukan meyakinkan diri. Kenapa? Di dalam Efesus, saudara lihat dalam Efesus, ya, pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua,
Di dalam ayat yang ke-8, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-8 di situ katakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Nah, saudara, iman itu apa? Pemberian Tuhan. Ya. Jadi, saudara, kalau kita mengalami sakit, kita harus punya iman. Supaya kita betul-betul mengalami kesembuhan yang kita rindukan dan doakan. Kita harus punya iman. Nah, ternyata iman itu apa? Iman itu pemberian Tuhan. Waktu kita dapat anugerah yang namanya iman, di mana kita meyakini, kita percaya, kita sembuh, maka itu yang terjadi. Ya, Pastor Yonggi Cho di dalam bukunya yang saya baca, dia memberikan kesaksian. Ya, saudara, pada waktu dia merindukan, ya, untuk membangun satu gereja yang besar, apa yang dia lakukan? Dengan mata jasmani dia lihat uang tidak memenuhi, uang tidak mencukupi. Ya. Nah, yang dia lakukan adalah apa? Dia mencari Tuhan. Ya. Dia mencari Tuhan. Waktu Tuhan suruh dia membangun satu gereja yang besar, ya, walaupun uang tidak mencukupi, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Sampai dia katakan dia memiliki iman. Ya. Iman itu tiba-tiba muncul. Iman itu tiba-tiba dia miliki dalam hatinya. Di mana dia percaya Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan keuangan untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Ya, pada waktu dia sudah mulai memiliki iman itu, ya, dia tentunya akan mulai juga minta hikmat Tuhan. Kapan memulai? Nah, pada waktu dia sudah meyakini waktu tertentu dia harus mulai, dia kemudian baru apa? Dia baru kemudian akan mulai mengambil langkah iman untuk memulai pembangunan rumah Tuhan seperti itu. Nah, ini saudara. Jadi dia tidak akan melakukan apapun, ya, kalau dia belum punya yang namanya iman itu. Ya. Sama saudara, dalam hidup saya pun seperti itu. Ya. Saya ingat waktu di Surabaya dulu, ya, waktu saya kepingin punya ruko, ya, di mana saya berharap di atas saya bisa tinggal dengan keluarga, di bawah ada pelayanan. Yaitu secara finansial saya lihat tidak memungkinkan, tidak cukup. Saya cari Tuhan, saya berdoa sampai saya punya iman bahwa apa yang saya doakan Tuhan kasih. Tuhan jawab. Itu yang saya lakukan. Ya. Begitu iman saya sudah muncul, saya sudah yakin, bukan mensugesti diri, bukan meyakinkan diri, tapi benar-benar sudah muncul iman itu, karena dikatakan iman itu apa? Pemberian Tuhan. Ya. Jadi seperti iman itu gambarannya saudara seperti awan, ya. Awan itu kan dia jalan, saudara, ya. Ya, gambarannya iman itu seperti awan. Tiba-tiba iman itu, awan itu berhenti di kita. Seperti iman itu tiba-tiba muncul di kita. Dia mampir di kita. Nah, saudara, pada waktu saya sudah punya iman, saya mulai mengambil apa langkah iman. Saya cari ruko, ya, yang saya rindukan. Ya, saya nggak peduli harganya. Ya, pokoknya saya melangkah aja. Bagian saya kan mencari, bagian saya kan berusaha, bagian Tuhan itulah menjawab. Ya, sesuai dengan iman yang Tuhan sudah anugerahkan. Akhirnya apa? Saya bisa memiliki itu. Karena Tuhan Yesus selalu tekankan jadi menurut iman. Karena itu Yonggi Cho berkata, saya nggak akan melakukan apapun sebelum saya punya iman. Karena itu saudara ingat, Elia pada waktu di Gunung Karmel, ya, dia punya iman yang luar biasa besar. Di mana saudara dalam peperangan rohani menghadapi 450 nabi-nabi Baal,
Ya, di mana dia menantang mereka untuk sama-sama berdoa kepada Allahnya. Saudara, saat itu saudara, iman Elia itu besar banget. Nah, kenapa? Saat itu memang Tuhan berikan dia iman. Sehingga dia tidak takut, saudara, menghadapi bahkan menantang nabi-nabi Baal untuk berdoa. Doa siapa yang akan dijawab Tuhan? Apakah doa nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 atau doanya sebagai seorang nabi Tuhan seorang diri? Dan dia ajak umat Israel nonton. Ya, nonton, saksikan demonstrasi kuasa Tuhan. Apakah benar nabi-nabi Baal yang 450 itu mereka menyembah Allah yang benar, ataukah Allah Yahweh yang disembah oleh Elia itulah nabi yang benar? Itu nggak gampang, saudara. Menantang seperti itu. Kenapa? Saat itu negara dalam kekuasaan Raja Ahab dan Isabel yang jelas menyembah dan membawa Israel kepada penyembahan kepada Baal. Ya. Tapi kenapa dia bisa lakukan itu? Kenapa dia berani lakukan? Karena saat itu dia memiliki iman yang besar untuk melakukan itu. Dan benar dia mengalami kemenangan. Bahkan saudara, dia bisa membunuh habis nabi-nabi Baal yang dipelihara, yang hidupnya dijamin oleh Ratu Isabel ini, saudara. Dan begitu terjadi peristiwa itu, apa yang terjadi? Kita melihat Isabel langsung ancam Elia. Sama seperti nasib yang kamu bikin dengan nabi-nabi saya. Disembeli, mati. Itu juga nanti nasib kamu. Hanya ancaman seorang perempuan, ratu yang namanya Isabel, kita melihat Elia punya iman langsung rontok, saudara. Ketakutan setengah mati kabur. Lah, di mana imannya dia yang sebelumnya? Yang begitu lantang, yang begitu gagah berani, berani menantang 450 nabi Baal untuk peperangan rohani. Kemana imannya? Ya itulah, saudara. Waktu itulah dia terima iman pemberian Tuhan. Makanya dia dengan gagah berani bisa menantang nabi Baal dan dia menang. Tapi pada waktu dia berhadapan dengan Isabel, memang iman yang besar itu sudah nggak ada. Ya, jadi ada saatnya memang Tuhan kasih iman seperti itu. Untuk maksud tujuan tertentu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau iman seperti itu tetap terus ada di kita, saudara, macam-macam kita bisa lakuin. Ya, kita bisa tiba-tiba ngomong, saudara, saking usilnya kita, dalam nama Yesus gunung pindah ke laut. Ya, seperti itu, saudara. Jadi memang Tuhan tetap mengontrol ya iman itu. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya jangan heran waktu diancam Isabel, ya, Elia sepertinya begitu ketakutan. Di mana imannya? Ya memang imannya sudah ditarik lagi oleh Tuhan. Jadi imannya dia miliki sudah iman biasa lagi. Nah, saudara, inilah iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus punya iman, ya, bahwa apa yang kita harapkan, kita doakan, kita sudah terima. Maka itu sudah kita miliki, saudara. Ya, tinggal kita tunggu waktu, cepat atau lambat, itu akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, so kita akan lihat ya di dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan, saudara, coba kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-8. Ya, Matius pasal yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Silakan satu orang bacakan, silakan Pak Ben mungkin atau siapa. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Silakan Pak Ben. Oke. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Saudara, di sini kita bisa melihat seorang tentara, dia ini tentara Romawi, saudara. Jadi bukan orang Yahudi. Dan dikatakan dia ini adalah seorang perwira, yang mungkin pangkatnya sebagai seorang kolonel, ya, dalam ketentaraan Romawi. Tetapi saudara, kita benar-benar kagum dalam pelayanan Yesus sampai dia akhirnya mati, bangkit, naik ke surga. Yesus mengatakan di seluruh Israel dia nggak pernah berjumpa dengan seorang perwira yang punya iman besar seperti ini. Ini luar biasa sekali, saudara. Tuhan Yesus itu sampai heran. Tuhan Yesus itu sampai kagum dengan iman dari perwira tentara Romawi ini. Sampai Tuhan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus memuji di depan orang banyak. Orang Israel satu pun tidak ada punya iman seperti ini. Ini justru non-Yahudi, orang ya Romawi, saudara. Perwira ini dia punya iman yang begitu besar, yang membuat Tuhan Yesus heran, membuat Tuhan Yesus sangat kagum. Dan Yesus menyatakan itu kepada orang-orang Yahudi, termasuk kepada rasul-rasulnya dan murid-muridnya, supaya apa? Supaya mereka meneladani, supaya kita pun hari ini yang dengar firman Tuhan ini, supaya kita punya iman yang besar, sama seperti iman yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. So kita lihat, ya, apa masalah yang dihadapi oleh perwira ini. So perwira ini dari firman yang kita baca, dia punya anak buah. Sebagai seorang tentara, dia punya bawahan. Yang dikatakan di situ sedang sakit apa? Sakit lumpuh. Kita tidak tahu kenapa dia sakit, ya, tapi yang jelas dikatakan dia benar-benar sakit lumpuh dan sangat menderita. Mungkin saudara, sakit itu membuat hambanya, anak buahnya, bawahannya ini mengalami kesakitan yang sangat. Sehingga perwira ini benar-benar gak tega lihat keadaannya dan berusaha mengusahakan kesembuhannya. Dan dikatakan, saudara, di dalam firman, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi dia datang kepada Yesus, minta supaya apa? Minta supaya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan, ya, bawahannya, hambanya yang sakit ini. Datang minta tolong ke Tuhan. Saudara, respon Tuhan bagaimana? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan, pada waktu berhadapan dengan orang yang sakit, yang minta tolong,
walaupun yang minta tolong ini adalah atasannya, yaitu perwira ini, Yesus jawab apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, selama ini saudara baca di Alkitab, dalam kehidupan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, pernah nggak saudara baca ada orang minta tolong ke Tuhan Yesus nggak tolong? Pernah nggak saudara baca ada orang sakit minta Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus nggak sembuhkan? Pernah nggak saudara baca seperti itu? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak pernah saya baca satu kali peristiwa pun ada orang minta tolong ke Tuhan Yesus karena sakit atau masalah apapun, Tuhan Yesus nggak mau tolong. Nggak pernah ada. Yang ada di dalam firman adalah, kita lihat saudara, Matius pasal yang ke-13 ayat 58. Ya. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Ya. Matius 13 ayat 58, di situ dikatakan apa, saudara? Ayat yang ke-58. Silakan siapa mau baca, Pak Ben baca aja. Ayat 58. Satu ayat lagi. Nah. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya. Amen. Jadi kita lihat di sini, dalam seluruh kehidupan Yesus waktu dia melayani, tidak pernah orang sakit, orang bermasalah minta tolong Tuhan Yesus nggak mau jawab. Hanya satu penyebab Tuhan Yesus nggak mau jawab. Kenapa? Kalau nggak percaya. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus mau sembuhkan kita, ya nggak terjadi kesembuhan. Ya. Kalau tidak percaya. Tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mau sembuhkan, ya pasti sembuh. Kita punya masalah apapun, saudara, yang kita hadapi, kita kepingin punya rumah, kita minta tolong Tuhan kasih kita berkat supaya kita punya rumah sendiri. Kita punya masalah dalam rumah tangga, kita minta tolong Tuhan supaya Tuhan tolong ada pemulihan dalam rumah tangga keluarga kita. Dan kita percaya Tuhan mau tolong, maka itu yang jadi, saudara. Tuhan pasti tolong. Amen. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak dan tidak menjawab orang-orang yang datang minta pertolongan kepada Tuhan. Tidak pernah. Tuhan tidak tolong. Tuhan hanya tidak akan menolong kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau tolong kita. Yang nggak bisa terjadi. Dan itu terjadi di mana? Di kota Nazaret. Ya, tetangga-tetangga yang ada di kampung Tuhan Yesus dibesarkan, yaitu di Nazaret. Ya, mereka tidak percaya Yesus itu mampu sembuhkan. Yesus mampu tolong mereka masalah. Karena mereka lihat dari kacamata manusia. Ya, Yesus ini kan tetangga saya, saudara-saudaranya saya kenal nih. Mereka tidak percaya Yesus itu punya kemampuan. Bahwa Yesus itu Tuhan yang mampu dan mau, sanggup sembuhkan dan tolong mereka. Makanya dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat Tuhan buat di Nazaret. Kota di mana Yesus dibesarkan. Jadi saudara, kalau begitu apa? Kalau begitu adalah saudara, selama kita punya iman, kita percaya Tuhan mampu, Tuhan mau tolong kita, ya pasti terjadi, Tuhan akan tolong saudara. Makanya pada waktu perwira ini datang kepada Yesus dan minta supaya Tuhan Yesus sembuhkan hambanya, Yesus jawab apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Saudara hari ini yang sedang sakit, ya baik yang ada di Zoom, YouTube, saudara datang ke Tuhan Yesus sembuhkan aku. Tuhan Yesus jawab apa? Aku akan sembuhkan kamu.
Amin. Amin. Saudara yang mungkin saat ini terjerat utang, saudara sudah nggak mampu bayar. Tuhan, tolong Tuhan. Saya punya banyak utang, saya udah sanggup bayar Tuhan. Tolong Tuhan bayar. Tuhan bilang, aku akan bayar. Amin. Amin. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak pernah tidak nolong? Selama kita tetap percaya dia mau tolong kita. Makanya saudara saya baca di Alkitab, iya ya, tidak pernah. Tuhan Yesus ada orang minta tolong, dia nggak mau tolong. Nggak pernah. Bahkan dalam menolong pun Tuhan Yesus nggak suka tunda-tunda. Nggak suka delay. Nanti ya gua tolong. Nanti ya minggu depan. Nanti ya bulan depan. Nggak ada saudara. Kita minta tolong sekarang, Tuhan kasih kapan? Sekarang. Amin. Amin. Kita minta Amin, tolong amin. besok, ya besok kita dapat. Hari dan saat kita minta tolong, hari dan saat itulah juga Tuhan langsung respon, jawab permohonan kita, doa kita. Dia nggak Amin. nunda-nunda. Kalau manusia kan kita minta tolong dong, pinjamin saya duit. Waduh, saya nggak punya duit sekarang, nanti ya, bulan depan. Ya, itu manusia. Kalau Tuhan, saudara, anytime, anywhere, kita minta tolong, Tuhan Yesus langsung tolong. Nggak nunda-nunda. Inilah Tuhan. Nah, saudara, kita melihat. Waktu Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkan hambamu itu. Bawahanmu itu. Saudara, perwira ini nggak langsung jawab gini. Oh, puji Tuhan, silakan datang Tuhan Yesus. Aku percaya kau datang, kau tumpang tangan, hambaku sembuh. Saudara, yang menarik, Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ngomong apa? Oke, aku datang ke rumahmu ya. Nanti aku nemui hambamu, aku sembuhkan dia. Ya. Justru apa? Perwira ini larang. Nggak perlu datang ke rumah saya. Nah, saudara, dari kata-kata dan sikap sebagai respon jawaban Tuhan kepada perwira ini membuat Tuhan Yesus heran dan kagum. Karena selama ini kalau ada orang sakit, termasuk mertua Petrus aja yang sakit, Yesus datang kemana? Yesus datang ke rumahnya, Petrus nyembuhkan mertuanya. Ini kok perwira ini Yesus mau datang ke rumahnya nyembuhkan hambanya malah nolak. Nggak usah datang. Ya, kita juga mungkin bisa tersinggung ya. Pak Hebron, tolong dong Pak Hebron, anak saya sakit. Tolong Pak Hebron doain supaya anak saya sembuh. Lalu saya bilang, oke Bu, saya datang ke rumah Ibu. Nggak usah Pak Hebron, nggak usah datang ke rumah. Ya, pasti apa? Kaget kan? Loh, ini Ibu gimana sih? Ya, saya mau datang, mau doain anaknya Ibu, kok ibunya malah nggak mau. Ya, saudara, tapi kita melihat dari statement, sikap perwira ini bikin Tuhan Yesus kagum sampai heran, saudara. Kok orang Israel nggak ada yang punya iman sebesar ini? Ya, dalam seluruh pelayanan saya keliling kemana-mana, justru orang Romawi ini, perwira ini yang punya iman besar, yang luar biasa. Dan Tuhan mau saudara dan saya pagi ini yang dengar lewat Zoom maupun YouTube, Tuhan mau saudara dan saya punya iman yang besar. Sebagaimana iman besar yang dimiliki perwira ini. Amin. Mau punya iman yang besar? Amin. Supaya apa? Amin. Mujizat Tuhan, terobosan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi apa? Sekarang. Amin. Amin. Sekarang saudara minta kesembuhan, sekarang juga saudara dan saya sembuh. Sekarang saudara minta duit, sekarang juga Tuhan jawab, iya saya kasih duit. Iya saya kasih rumah yang kamu minta. Ya, kita akan lihat saudara. Kenapa dan apa sebenarnya rahasianya kok perwira ini yang bukan orang Israel, bahkan bukan murid ataupun Rasul Yesus, ya, kok dia punya iman yang besar ke Tuhan itu seperti apa? Ya, kalau murid-murid Rasul-Rasul Tuhan punya iman yang besar tuh wajar. Tiap hari bersama Yesus,
makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, pelayanan bersama Yesus, tidak pernah tidak bersama Yesus. Selalu dengar firman dari Tuhan Yesus. Kalau mereka dipuji punya iman yang besar, itu wajar. Ini saudara perwira ini saya yakin dengar firman cuman dari apa? Kata orang. Kan gitu ceritanya kan? Ya, ada orang yang mungkin dengar khotbahnya Yesus, firman Tuhan, kemudian diceritain tuh ke perwira ini. Ya. Yesus ngomong begini, begini, begini. Dia mungkin cuma dengar, saudara. Karena dia kan sebagai seorang dia kan bukan pengangguran yang kesana-sana ikut Tuhan Yesus aja. Ya, dia nggak pernah sehari-hari dengar langsung khotbah Yesus. Ya, seperti murid-murid yang kemana-mana 24 jam terus bersama Yesus. Mungkin hanya sekali-sekali dia dengar. Atau mungkin dia cuma dengar juga dari kata orang yang bercerita firman-firman yang disampaikan Yesus. Tapi kita lihat ya, luar biasa kok dia punya iman yang besar. Ini yang dahsyat. Nah, saudara, yang pertama apa? Ini jamnya putar udah cepat sekali ya, udah jam 8 ini. Ya. Saudara, yang pertama, perwira ini sikapnya gini, saudara perhatikan. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan datang di rumahku. Saudara, perwira ini punya iman yang besar. Satu, dia punya sikap yang sangat hormat kepada Tuhan Yesus. Nih, saudara. Amin, amin. Gak pantas, gak layak. Padahal dia ini apa? Seorang perwira, tentara, kolonel. Kita aja mungkin kalau ada kolonel datang undang kita, ya, ayo Pak Ebron, saya ada persuan di rumah, apalagi jenderal, Pak Ebron khotbah di rumah saya ya. Saya pasti merasa bangga, saudara, senang. Waduh, saya diundang jenderal ini, diundang kolonel nih khotbah di rumahnya, di persuannya di rumahnya. Wah, senang, bangga sekali. Ini perwira justru keliru, terbalik. Dia merasa dia nggak layak, saudara. Nggak pantas terima Yesus datang di rumahnya. Dia menganggap Yesus terlalu agung, terlalu tinggi, terlalu mulia. Sehingga dia ini nggak layak terima. Di sini kita melihat, dia punya satu sikap yang hormat luar biasa kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau punya iman yang besar seperti perwira ini, milikilah sikap yang sangat amat hormat kepada Tuhan. Amen. Saya tidak larang, saudara, ibadah nggak hidupin video. Ya. Tapi kalau saudara ibadah, bikin ibadah di Zoom ini kayak saudara dengar radio, ya, dan itu jadi kebiasaan. Saudara, maaf. Saudara dan saya berarti kurang hormat dengan Tuhan. Ini kan hari Minggu, hari Sabat. Ibadah ya duduk aja, fokus ibadah. Jangan sambil kerjakan yang lain, saudara ikut Zoom, video dimatiin. Ya. Itu kurang menghormati Tuhan. Saudara kemudian kalau lagi mendengar firman, saudara fokus gak? Pada waktu kita dengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, itu kita menghormati Tuhan. Pada waktu pujian penyembahan tadi, saudara, kita semua ikut memuji menyembah Tuhan, itu namanya kita menghormati Tuhan. Nah, kalau kita kepingin punya iman besar seperti perwira ini, terus bangun dan tingkatkan sikap hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini perwira ini punya iman besar karena dia punya sikap kehormat kepada Tuhan itu luar biasa dalam. Kita kadang-kadang jadi anak Tuhan ini kurang hormat ke Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ada orang lain ibadah, apalagi kita ibadah lewat Zoom ini kan, atau saudara nyaksikan lewat YouTube, ini kan di rumah.
Kadang-kadang ada anggota keluarga lagi ibadah di Zoom YouTube, kita ganggu, kita ajak ngobrol. Benar nggak itu? Nggak benar, saudara. Kalau ada orang ibadah, kita jangan ganggu. Itu nggak hormat ke Tuhan. Bukan nggak hormat ke anggota keluarga kita yang lagi ikut ibadah Zoom, yang lagi ibadah kita nggak hormati dia. Lebih daripada itu, kita nggak hormat Tuhan. Bagaimana kita mau punya iman? Jadi saudara, kita belajar ya. Kalau kita khususnya lagi di hadirat Tuhan, sebenarnya sehari 24 jam kita ini ada di hadirat Tuhan selalu. Ya, tapi khususnya waktu kita lagi ibadah-ibadah seperti ini, miliki sikap hormat kepada Tuhan. Bangun terus. Karena itu menentukan ukuran iman saudara. Saudara dan saya akan punya iman yang besar kalau saudara dan saya punya sikap hormat yang luar biasa kepada Tuhan Yesus dan hadiratnya yang ada bersama kita. Jadi kalau lagi ibadah saudara, jangan makan-makan. Bisa nggak saudara kita ibadah onsite sambil pendetanya khotbah kita makan-makan? Nggak bisa kan? Ya, nggak hormat kan? Walaupun di Zoom saudara video dimatikan, ya, jangan saudara sambil ibadah sambil makan-makan. Nanti aja ditunda makannya. Ya, kalau minum sih boleh aja saudara ya. Karena pendeta juga kalau lagi khotbah kadang dia minum. Jadi saudara bangun kesadaran, bangun sensitivitas, rasa hormat kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Amen. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan anugerahkan saudara dan saya iman yang apa? Iman yang besar seperti perwira ini. Amen. Amin. 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 Ini rahasianya saudara. Saya waktu persiapkan firman ini saya kaget juga. Ya. Tentu adalah lebih ideal, lebih bagus lagi kalau memang saudara memang tidak. Saya tidak memungkiri kadang-kadang saudara ikut ini ada tanggung jawab yang saudara harus kerjakan. Ya, tapi kalau saudara memang sambil beribadah, saudara memang tidak harus mengerjakan tanggung jawab itu sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin lagi ikut Zoom sambil memasak, ya enggak apa-apa. Karena memang itu saudara tidak bisa terelakkan, saudara harus kerja. Itu enggak apa-apa. Saya tidak katakan saudara tidak hormat kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara bisa fokus ibadah, ya, itu kerjakan aja. Itu sikap hormat kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mungkin harus sambil cuci piring, sambil masak, sambil ikut ibadah Zoom, ya, karena saudara rindu tapi saudara tidak terelak, mesti kerjakan tanggung jawab, enggak apa-apa itu. Yang seperti, karena Tuhan juga tahu hati kita. Tapi yang penting saudara, kita sendiri yang sadar. Ya. Terus bangun, terus tingkatkan rasa hormat kita kepada siapa? Tuhan dan hadiratnya yang ada di tengah-tengah kita, khususnya di saat kita ibadah. Sudah ada banyak orang, saudara ibadah belum selesai, sudah pada left. Belum doa berkat, pokoknya selesai firman left. Hormat Tuhan enggak? Maaf, saudara enggak hormat Tuhan. Kecuali saudara ada halangan yang memang penting, saudara harus terpaksa tinggalin ibadah, silakan. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, selesai firman, saudara left, maaf, saudara nggak hormat Tuhan. Puncak ibadah itu bukan firman. Puncak ibadah itu adalah doa penutup, doa berkat oleh imam. Itu puncak ibadah. Sayang kalau saudara tidak ikut ibadah sampai selesai. Saudara tidak dapat bagian secara utuh dalam ibadah, yaitu berkat Tuhan. Puncak ibadah itu waktu doa berkat dilakukan oleh seorang imam. Iya. Ya, saya lihat ada banyak orang Kristen kebiasaan begitu Zoom firman selesai langsung left. Saya sedih saudara. Waduh, ini orang berarti gak hormat dengan Tuhan. Sedangkan ibadah itu dari awal sampai akhir. Sama saudara, kalau kita ibadah juga masuknya telat-telat melulu. Ya. Kecuali memang ada hal tertentu saudara harus terpaksa telat ibadah. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, kalau ibadah tidak pernah on time, itu saudara kita kurang hormat Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir lebih dulu. Nah saudara, bangun rasa hormat kita kepada Tuhan dan hadiratnya. Supaya iman kita besar. Tuhan anugerahkan kita iman yang besar seperti perwira ini. Kedua saudara,
Katakan saja sebatang kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini katakan kepada Yesus, "Tidak usah datang rumahku. Katakan saja satu patah kata, hambaku sembuh." Iman yang besar yang kedua adalah apa? Kita harus betul-betul percaya penuh kepada firman Tuhan. Kepada Tuhan dan firman Tuhan. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Amin. 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 Nggak usah pakai logika. Nggak usah dilihat ini masuk akal apa enggak. Masa cuman percaya doang saya dapat duit? Masa cuman percaya doang saya sembuh? Masa nggak ada usaha sih dengan saya ke dokter, ke rumah sakit? Saudara perwira ini, kalau sudah berurusan dengan yang namanya Tuhan dan janji Tuhan, dia nggak pakai ini lagi. Dia cuma ngomong, katakan sepatah kata saja. Cukup Tuhan Yesus ngomong firman satu patah kata. Aku yakin hambaku sembuh. Nah kita ini saudara, kalau kita mau punya iman besar, percayalah penuh kepada Tuhan dan firman Tuhan tanpa keraguan. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak berbantah dengan firman. Pokoknya firman ngomong apa, saudara dapat terima apa Tuhan sampaikan lewat firman, sudah percaya itu sepenuhnya tanpa ragu, maka itu pasti jadi. Ya. Ini caranya kita membangun iman kita jadi besar. Jangan ukur firman selalu dengan masuk akal apa tidak, bertentangan dengan logika apa tidak. Jangan ukur firman dengan perasaan kita senang apa enggak nih lakuin nih firman. Pokoknya firman apa yang Tuhan suruh kita lakukan dalam hidup kita, baik pada waktu kita baca secara pribadi, ada perintah Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan nggak mau kita lakukan, ataupun kita dengar khotbah seperti ini, pokoknya percaya saja, saudara. Percaya. Kalau Tuhan suruh kita kembalikan persepuluhan, Tuhan buka pintu-pintu surga dan berkati kita dan berlimpah, percaya saja. Jangan pakai logika. Karena kalau pakai logika, saya dapat berkat 2 juta. Saya kasih persepuluhan 200.000. 2 juta kurang 200.000, kurang dong duit saya. Jadi sisa 1.800.000. 2 juta tiap bulan udah nggak cukup. Masa ini firman Tuhan ngomong 2 juta bisa jadi 4 juta, bisa jadi 6 juta dan sebagainya. Itu kan tidak masuk akal, saudara. Tapi kalau kita mau punya iman yang besar, belajar percaya aja. Walaupun saya menabur, duit saya tambah kurang, padahal secara logika gaji saya ini nggak cukup, tapi saya mau percaya kepada Tuhan, kepada firman. Nah, saudara akan punya iman yang besar. Ya. Perwira ini, saudara, dia punya iman yang besar. Karena apa? Dia belajar percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan firman yang jadi rema yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tidak usah berdebat dengan firman. Tidak usah uji firman itu dengan logika. Pokoknya percaya aja, saudara. Kalau ada hamba Tuhan nyampaikan sesuatu dan itu firman, percaya aja. Ya. Saya dalam konseling, saudara, saya selalu tekankan itu. Saya konseling saudara, saya kasih firman kepada saudara. Tugas saudara apa? Percaya aja. Kalau saudara tidak percaya yang saya sampaikan, langkah-langkah yang saudara mesti buat, jangan harap mujizat lah, mimpi. Tidak bakalan ada mujizat. Tidak akan. Ya. Karena untuk terjadinya mujizat, kita mesti punya iman, mesti percaya firman. Percaya kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kalau firman itu sudah tertulis jelas yang dikasih oleh hamba Tuhan, tidak menafsirkan yang aneh-aneh, tapi logis sesuai konteks, percaya aja. Lakukan aja. Apalagi saudara, saya kalau konseling orang itu, saya ikut pimpin Roh Kudus. Roh Kudus suruh kasih firman apa, ngomong apa, itu ada tuntunan yang jelas. Saya selalu tekankan, kalau saya nyampaikan sesuatu, tugas kamu, tugas bapak, tugas ibu apa?
percaya saja, lakuin. Maka mujizat akan terjadi. Ini sikap dia yang kedua. Sikap yang ketiga, Amin. kalau saudara mau memiliki iman yang besar, tadi satu apa? Milikilah sikap hormat yang sangat kepada Tuhan dan hadirat. Kedua, percaya penuh kepada Tuhan dan firman Tuhan yang jadi rema dalam hidup kita, yang berisi janji Tuhan. Ketiga apa? Dikatakan apa? Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Perwira ini kasih gambaran. Dia ini punya anak buah, punya bawahan. Bawahan kalau dia perintah, kamu datang. Datang. Upacara, upacara. Berdiri tegap, berdiri tegap. Ya. Dia katakan apapun yang dia perintah sebagai seorang atasan kepada bawahannya, dia akan taat. Dia bicara ini dalam konteks apa? Militer. Nah, dia sedang bicara apa ini? Yang ketiga, kalau saudara dan saya mau punya iman yang besar, kita harus punya ketaatan penuh kepada Tuhan dan firman Tuhan. Taat aja, saudara. Kalau tadi percaya penuh kepada Tuhan dan firman, ketiga taat penuh kepada otoritas Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Jadi bagi perwira ini, Yesus itu atasannya. Pangkatnya jauh lebih tinggi daripada dia. Dia menempatkan dirinya seperti apa? Anak buahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jenderalnya agung. Tuhan Yesus itu panglima yang agung. Dia ini cuma bawahan. Masa bawahan mau memerintah atasan? Nggak bisa. Makanya dia bilang dia nggak layak terima Yesus datang di rumah. Dia nggak layak suruh-suruh Yesus. Karena dia merasa dia bawahannya Tuhan Yesus. Walaupun Amen. dia perwira, bagi dia Tuhan Yesus itu jenderal agung, panglima agung. Ya. Dan dia harus taat penuh apa yang Yesus katakan. Jadi saudara, kalau kita mau punya iman yang besar, belajar taat kepada otoritas yang ada di atas kita, khususnya otoritas Tuhan dan firman. Haleluya. Saudara, jangan suka menunda untuk taat. Ya, sering kita ini sudah taat sih taat, tapi suka delay. Tuhan suruh sekarang, kita bilang apa? Nanti deh Tuhan. Kita suka ini tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara, Abraham itu seorang tokoh yang kalau Tuhan suruh dia langsung lakukan. Nggak pernah dia nunda-nunda. Nggak pernah dia protes, dia tanya. Dia langsung taat. Waktu dia pertama kali disuruh keluar dari negeri orang tuanya, ya, dari Haran, keluar, firman Tuhan katakan apa? Dia langsung taat. Waktu Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban kepada Tuhan, sama, Abraham langsung taat, saudara. Makanya dia dikenal sebagai bapak orang beriman, yaitu dia punya iman yang besar. Karena apa? Ketaatan. Kalau saudara dan saya mau punya iman yang besar, belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan, kepada otoritas di atas kita, dan kepada apa? Firman. Taat aja, saudara. Ya. Barusan kapan itu? 2 hari lalu ya. Hari Kamis malam. Ya. Pastor Tony Cima undang saya khotbah di persetuannya. Selesai saya khotbah, beliau doain. Katanya MDSB ini, kita ini mau dikasih pulau sama Tuhan di Kupang sana. Ya. Amin. Saya apa? Percaya aja. Amen. Percaya 100%.
Karena Alkitab bilang, percayalah kepada nabi-nabi Tuhan, maka kamu akan makmur, kamu akan berhasil. Amin. Amin. Kalau dipikir secara logika, kagak masuk akal. Gak masuk akal, ya. Kalau mikir logika. Apalagi saya ini, saudara, bukan tipe orang yang suka ke sana ke sini. Ya. Kasarnya bukan orang lapangan tulen. Ya. Dan saya ini orang nggak ada ambisi macam-macam, saudara ya. Tapi karena itu bukan sekedar janji Tuhan mau kasih kita pulau di Kupang, ya, di mana di dalamnya mengandung kekayaan, ya. Saya bukan cuma percaya, saya taat aja. Berarti apa? Itu perintah dari Panglima Agung Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Amin. Secara pribadi mah saya biasa aja. Saya nggak ada ambisi jadi kaya raya, pendeta kaya raya. Nggak ada. Karena saya punya falsafah hidup sederhana. Tapi kalau itu sudah bilang janji Tuhan, saya tahu di dalamnya ada perintah. Sebagai seorang jenderal Tuhan, siap komandan, gitu aja kan. Siap panglima. Ya, kan harus gitu aja kan. Kalau berhadapan dengan janji Tuhan, di dalamnya itu ada perintah, saudara. Ya, saya bukan lihat janjinya, tapi dalamnya perintah tuh. Ya sudah, taat aja. Taat aja penuh, saudara. Ya, Tuhan suruh saya dari Surabaya pindah Tangerang, ya taat aja. Nah, itu saudara, hal yang ketiga. Kalau saudara dan saya mau punya iman yang besar, taat penuh kepada perintah firman. Lakukan. Nggak usah tawar-menawar. Nggak usah banyak keberatan. Nggak usah nunda-nunda. Ya. Kalau kita dapat firman, Tuhan perintah kita lakukan, siap. Gitu loh. Ini ketaatan. Kita harus belajar dari konteks apa? Kemiliteran. Ya. Militer, saudara. Seorang komandan kalau dia perintah anak buahnya. Nggak ada. Cuma apa? Siap, komandan. Siap panglima, itu aja. Nah, kita harus belajar sikap ketaatan ini dari seorang tentara kepada komandan. Apalagi saudara dan saya di Menara Doa Segala Bangsa ini bergerak dalam kemiliteran Tuhan. Kalau otoritas di atas kita, perintah, siap. Karena ketaatan kita kepada otoritas di atas kita, kita taat kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya memerintah melalui otoritas di atas kita. Apakah itu suami sebagai imam, apakah itu di dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan yang meminta saudara melakukan hal tertentu, kita taat aja. Motivasi kita taat apa? Bukan ke Pak Hebronnya, bukan ke hamba Tuhannya, bukan ke atasan kita, tapi motivasi kita taat kepada Tuhan. Ya, kita taat kepada suami dalam motivasi kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan pimpin keluarga kita lewat seorang suami sebagai imam, sebagai kepala. Tuhan pimpin kita dalam pelayanan komunitas Menara Doa Segala Bangsa ini lewat apa? Lewat seorang hamba Tuhan. Ataupun lewat hamba-hamba Tuhan 5 jawatan yang ada dan juga lewat para penatua dan manajer. Kita taat aja, saudara. Jadi 3 hal ini yang dilakukan oleh perwira ini, dan ini sudah menjadi satu attitude. Sikapnya, karakternya dalam hidupnya dia. Dia betul-betul satu sangat hormat sekali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, dia sangat percaya penuh kepada firman Tuhan yang jadi rema dalam hidupnya tanpa ragu sedikit pun. Ya. Jadi waktu Yesus bilang Tuhan Yesus menyembuhkan, dia nggak ragu, saudara. Dia percaya. Ya. Dan yang ketiga, saudara, dia taat penuh kepada otoritas Tuhan, ya, dan otoritas firman Tuhan. Otoritas di atasnya, yaitu Tuhan, dia taat penuh, ya. Firman Tuhan dia taat penuh. Nah, saudara, menarik, saudara. Tuhan Yesus katakan apa? Setelah Tuhan Yesus memuji kebesaran iman daripada perwira ini, dia katakan ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Ya. Nah, ini menarik yang ayat 12.
Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini apa maksudnya ini? Kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Ini tiba-tiba kenapa keluar ucapan Yesus seperti ini? Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa maksudnya? Yesus sedang berbicara dengan orang-orang kita sebagai anak Tuhan yang mengaku anak kerajaan, tapi nggak taat kepada Tuhan. Gitu loh. Ini bahaya. Mengaku anak Tuhan, mengaku anak kerajaan, mengaku warga kerajaan Allah, tapi tidak mau taat kepada Tuhan dan firman. Ngeri sekali. Itu yang disinggung oleh Tuhan dalam Matius 7. Ya, Matius pasal 7, saudara, di dalam ayat 21 saya bacakan. Dan 22. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pula pada hari terakhir, ayat 22, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Jadi hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai kita jadi anak Tuhan, warga kerajaan Allah, tapi kita tidak taat kepada Tuhan atau kurang taat. Bahaya banget. Ya, kita jangan sampai punya hati yang jahat. Kita harus punya hati yang baik, yang selalu mau taat kepada Tuhan. Kita jangan punya hati yang mau jahati orang, ya. Apa haknya orang kita berikan, ya. Kita mau berbuat baik kepada orang, apalagi kepada saudara-saudara. Saudara, saya dalam pelayanan saya ketemu ada banyak hubungan saudara kandung itu nggak baik. Ya. Sama seperti Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena ada apa? Ada banyak saudara egoisme. Ada banyak iri hati, ada banyak keakuan. Saudara, jangan dikira ke sorga. Saudara, orang-orang yang namanya Kristen setiap minggu ke gereja, bahkan mungkin pelayanan, tapi kita tidak punya hati yang taat kepada Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan katakan, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Karena apa? Karena menderitanya disiksa di dalam yang namanya neraka. Saudara, kita punya waktu itu tidak banyak. Ya. Orang mati itu bukan harus karena sakit. Orang sehat pun bisa mati. Orang mati itu bukan harus tunggu tua, tunggu 70 tahun, 80 tahun baru mati. Wah, saya masih muda, saya baru umur 50, masih umur panjang. Belum tentu. Syarat mati bukan harus 70-80 tahun. Setiap kita bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Ada banyak kejadian seperti itu. Ya. Bukan harus tua baru mati. Bukan harus sakit baru mati. Ada banyak orang sehat. Ya. Bahkan bayi baru lahir, masih anak-anak meninggal dipanggil Tuhan. Jadi saudara, kita ini jangan main-main dengan kesempatan hidup. Taat aja kepada Tuhan, kepada firman. Ya, milikilah kasih yang limpah kepada Tuhan dan praktekkan itu dalam kehidupan kita dengan saudara-saudara kita. Ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang besar, yang ketiga tadi, kita harus taat penuh kepada Tuhan dan firman Tuhan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu firman, lakukan aja. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi saudara, butuh waktu lama enggak doanya dijawab Tuhan? Enggak. Jadi sesuai imannya. Dia cuma minta satu firman, rema, sebagai obat untuk kesembuhan hambanya. Begitu Yesus bilang, pulang,
jadi seperti imanmu. Apa yang terjadi? Hambanya langsung sembuh. Nggak butuh waktu lama-lama. Saudara, jadi ini yang kita harus tahu. Mari kita terus bangun, terus tingkatkan iman kita. Ya, supaya kita punya iman yang besar seperti perwira ini. Yang pertama, milikilah sikap yang hormat sangat kepada Tuhan dan hadiratnya. Kedua, percayalah penuh kepada firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mungkin juga melalui hamba Tuhan yang jadi rema dalam hidup kita. Ketiga, taatlah penuh kepada otoritas di atas kita, khususnya kepada otoritas Tuhan dan firman. Taat penuh. Maka saudara dan saya, imannya akan menjadi iman yang terus bertumbuh, menjadi besar. Dan ini sangat efektif untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Amin. Mari saudara, kita ambil waktu, kita tenang di depan Tuhan. Kita renungkan firman yang kita sudah dengar. Mari kita sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau punya iman seperti perwira ini. Aku mau punya iman besar, Tuhan, dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Aku mau, Tuhan, punya iman besar di dalam sepanjang hidupku. Minta Tuhan tambahkan iman setiap kita. Tuhan, tambahkan iman. Kalau kami masih punya iman yang sering ragu-ragu, kami ragu, Tuhan jawab kami. Kami ragu, Tuhan sembuhkan kami. Kami ragu, Tuhan tolong kami. Karena kami merasa kami jauh dari Tuhan. Masih banyak dosa yang kami buat. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan menolong, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau bikin mujizat itu tanpa syarat. Perwira ini tidak kenal Yesus, saudara. Apakah perwira ini temannya Tuhan Yesus? Bukan. Perwira ini bahkan tidak dekat dengan Yesus. Bukan temannya Yesus. Bahkan juga mungkin bukan teman murid-murid rasul-rasul Tuhan. Tapi waktu dia datang minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya bawahannya, hambanya disembuhkan, Tuhan Yesus tidak minta syarat. Aku akan sembuhkan kalau kamu dekat sama aku. Aku akan sembuhkan kalau kamu punya hubungan baik dengan aku. Tidak ada syarat itu. Sering kita ragu Tuhan mau sembuhkan kita. Sering kita ragu Tuhan mau tolong kita. Karena kita merasa kita ini kurang dekat dengan Tuhan. Kita mungkin baca Alkitab masih bolong-bolong. Atau mungkin tidak pernah baca Alkitab. Kita mungkin cuma ke gereja kita dengar firman. Sehingga kita merasa kita jauh dari Tuhan. Sehingga itu membuat kita ragu Tuhan mau tolong kita apa enggak. Dengar baik-baik pagi ini. Tuhan mau jawab doa kita. Tuhan mau tolong kita tanpa syarat apapun. Perwira ini tidak kenal Yesus, tidak dekat dengan Yesus. Dia datang, Tuhan langsung jawab, "Ya, aku mau sembuhkan. Ya, aku mau tolong." Pagi ini juga Tuhan menjawab yang sama ke saudara. Gak peduli saudara dekat dengan Tuhan atau tidak, saudara jauh dari Tuhan atau tidak, gak peduli saudara orang berdosa, banyak dosa atau tidak. Tidak peduli saudara banyak baca Alkitab atau tidak. Tidak peduli saudara sering ke gereja atau tidak. Pagi ini Tuhan berkata iya. Kalau saudara minta tolong ke dia. Yang penting saudara percaya Tuhan mampu dan mau tolong saudara. Amin. 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 Karena saudara yang menghalangi kita, Tuhan tidak mau tolong kalau kita tidak percaya atau kita ragu-ragu. Pagi ini siapa yang berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan jawab doa saya. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Saya bisa angkat tangan. Urabashikirabashikirabashikirabasangka. Urabashikirabashikirabasangka. Tuhan mau jawab doa kita tanpa syarat.
Dalam Alkitab kita melihat tidak pernah, saudara, Tuhan Yesus itu menolak untuk menyembuhkan seseorang. Tidak pernah satu kali pun. Mereka yang tidak dijawab karena mereka tidak percaya. Tuhan mampu, Tuhan mau tolong. Dan dengar baik-baik, Tuhan kalau mau menolong. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi now. Selalu kalau kita punya masalah, Tuhan present. Tidak bicara future. Tuhan selalu bicara sekarang aku sembuhkan. Sekarang aku tolong. Sekarang aku bikin mujizat. Saudara yang butuh mujizat, saudara yang butuh terobosan, saudara yang butuh kesembuhan, saudara angkat tangan. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, cukup sepatah kata saja. Aku percaya aku sembuh, Tuhan. Cukup sepatah kata saja aku alami mujizat, Tuhan. Cukup sepatah kata saja aku memiliki rumah yang aku rindukan, Tuhan. Cukup sepatah katamu saja, Tuhan, masalahku selesai, Tuhan Yesus. Inarabashikirabasak. Unarabashikirabashikirabashikirabashikirabasak. Urabashikirabashikirabarabasak. Tuhan, terima kasih. Engkau mau tolong kami tanpa syarat apapun. Engkau mau sembuhkan kami tanpa syarat kami harus dekat dengan Tuhan atau tidak. Tuhan mau bikin mujizat dalam hidup kami. Tuhan tidak tanya apakah kami masih simpan dosa, masih banyak dosa atau tidak. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Kau mau berkata, aku mau sembuhkan. Aku mau tolong kamu. Aku mau nyatakan mujizatku dalam hidupmu. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sembuhkan kami saat ini dengan sempurna. Kami percaya Tuhan bikin mujizat dalam hidup kami, masalah kami, pekerjaan, keuangan kami. Kami percaya saat ini Tuhan buat terobosan dalam nama Yesus sekarang ini terjadi. Amin. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau sehat. Jadilah Engkau sembuh. Tuhan mengganti sel-sel di tubuhmu dengan sel yang baru dan organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau sehat. Apapun penyakit, kami rontok semua dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, kami hari ini keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah kesehatan, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Dan kau yang butuh terobosan dalam pekerjaan keuangan, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Pintu-pintu berkat terbuka bagi engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati usaha pekerjaanmu. Tuhan berikan organ-organ yang hidup. Bahkan Tuhan kirim berkat-berkat keuangan. Engkau terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Engkau yang mengalami masalah dengan anak-anak. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah anak-anakmu. Anak-anakmu berubah. Terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami masalah dalam rumah tangga, suami-suami yang belum bertobat, dalam nama Yesus dijamah Tuhan, dipertobatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengalami masalah pergumulan apapun, dalam nama Yesus terjadi terobosan, dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Tuhan, terima kasih. Kami mau kerjakan bagian kami. Kami mau menghormati Tuhan dan hadirat Tuhan sepenuhnya. Kami mau belajar percaya penuh kepada firman tanpa ragu. Dan kami juga mau taat penuh kepada otoritas di atas kami. Dan otoritas Tuhan dan firman kami mau taat sepenuhnya. Karuniakan kami iman yang besar. Tambahkan iman kami Tuhan. Supaya dengan iman kami boleh melihat terobosan-terobosan besar. Mujizat kesembuhan. Pemulihan terjadi atas hidup kami. Terima kasih. Pagi ini adalah jamuan kemenangan buat kami.
Ampuni sucikan kami biar kami layak makan tubuh Kristus dan minum darah Tuhan. Kami mau sambut tubuh dan darah Tuhan jadi jamuan kemenangan buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So I want us to pray for the man of God. Jadi saya ingin kita semua nanti akan berdoa untuk hamba Tuhan ini. Who has a very powerful ministry in Indonesia. Karena dia punya pelayanan yang luar biasa penuh kuasa di Indonesia. And God wants to take him higher. Dan Tuhan ingin membawanya lebih tinggi. Man of God, God wants to give you islands. I'm hearing islands in the realm of the hamba Tuhan, saya dengar Tuhan mau memberikan Bapak pulau. This island, I'm seeing you small, medium islands. Nah, pulau ini saya melihat Bapak ada di pulau-pulau kecil, memang pulau-pulau kecil. Now I'm seeing you owning it. You own the island. Saya melihat Bapak memilikinya. I'm seeing something happening towards Kupang, East Timor. Saya melihat ada sesuatu yang terjadi di Kupang di Nusa Tenggara Timur ya. As a region there, the Lord wants to give to you. Di situ ada daerah yang Tuhan mau berikan kepada Bapak. And I see someone through the network of your ministry coming to tell you, we give you this place for ministry. Dan saya melihat ada seseorang yang akan terhubung dengan Bapak dan dia datang dan dia akan berkata, oh, kami memberikan tempat daerah ini untuk Bapak. Towards Kupang, East Timor, what do you call that side? The eastern part. Ya, ada di bagian daerah timur, provinsi Timur, Nusa Tenggara Timur, dekat Timur. As a region, the Lord is giving you in that place, and I see the person giving you the document. Di wilayah yang seperti itu Tuhan berikan, dan saya melihat Tuhan memberikan dokumennya. So, Father, I want us all to pray right now. Corporate anointing. Kita akan berdoa sekarang, kita berdoa secara korporat, saudara. This is a prophetic platform. Ini adalah platform profetik. And anything you decree right now for the man of God is going to happen in his life. Amin. Apa saja yang saudara deklarasi, perkatakan buat hamba Tuhan ini akan terjadi dalam nama Yesus. So in 1 minute, let's pray for the man of God. 1 menit ini ke depan, mari kita berdoa buat hamba Tuhan ini. Release that island. Lepaskan pulau itu. We agree on this platform right now. Kami bersepakat sama-sama di platform. Now I'm hearing the realm of the spirit. One of those islands is going to have a secret mineral resource. Saya dengar dari alam roh bahwa beberapa dari pulau itu ada rahasia yang masih tersimpan, sumber-sumber mineral. Something like precious stone. Sesuatu seperti batu-batu yang berharga. The Lord said is the hour for your blessing. Tuhan berkata inilah musim masa waktu berkat. It's the hour for your upliftment. Ini adalah waktu masa Tuhan mengangkat, meninggikan engkau. On this corporate platform. Dalam platform yang bersama-sama ini. Glory Harvest International Ministries. Glory Harvest International Ministry. We join our faith together. Kami satukan hati kami, iman kami bersama-sama. And we declare and decree. Dan kami deklarasikan, kami perkatakan, kami putuskan. What that has been said will come to pass. Amin. Apa yang telah dikatakan akan terjadi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Father. Amen. Terima kasih, Bapak. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. And everybody say. Dan semua kita sama-sama sepakat katakan. Amin. Amin. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan berkat yang terbaik daripada Bapa turun atas Pak Paskah dalam nama Yesus. Tuhan katakan, aku menambahkan segala hikmat, pengetahuan, kecerdasan, kecakapan dalam hidupmu. Engkau akan melihat, engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dalam perusahaan engkau akan mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Tuhan katakan, aku sudah memberkati engkau, tapi aku akan memberkati engkau lebih lagi.
Aku akan menjamah bosmu, atasanmu, sehingga ada perkenanan Tuhan atasmu, sehingga engkau akan mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi daripada sekarang ini. Sehingga engkau juga akan mendapatkan income yang jauh lebih daripada sekarang ini. Bapa, kami lepaskan segala berkat Tuhan yang terbaik, berkat uangan, promosi jabatan, karir, bahkan kesehatan, turun dalam nama Yesus Kristus atas Pak Pasca, sehingga dia boleh menjadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Engkau berkati istrinya Leli, engkau berkati juga anak-anak mereka semua. Perbuatan Tuhan, kasih karunia mujizat Tuhan ada atas keluarga ini. Kerinduan mereka memiliki rumah sendiri, kami percaya Tuhan jawab. Tuhan katakan, aku akan memberikan rumah yang kau rindukan. Akan terjadi itu sesuai dengan iman kalian berdua dan iman keluargamu. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat rumah sendiri. Amin. Pasca boleh miliki dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, kami Terima berdoa kasih. buat Anik Tuhan. Kami melepaskan kuasa kesembuhan mengalir atas Ibu Anik dalam nama Yesus. Tuhan katakan ada kuasa kesembuhan mengalir atas tubuhmu saat ini. Amen. Sehingga segala sakit penyakit dihancurkan dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anik diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesehatan yang baru. Terima pemulihan. Aliran kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan atas tubuh Anik saat ini. Haleluya. Amin. Ini kemudian Imelda minta doa apa Imelda? Untuk penjualan rumah. Terima kasih Pak Hebron. Oke. Satu, Oke. kedua, dalam kasus nikel ada pengacara baru, tapi Mel takut kejadian kayak yang kemarin, Pak. Ya, Untuk oke, kita berdoa ya. kasus Kurabashikinaya takura sangka. Tuhan katakan jangan takut, engkau tidak sendiri. Aku ada selalu bersama engkau. Ada perlindungan Tuhan yang kuat atas Imelda dan anak-anak, bahkan seluruh keluargamu. Tuhan akan melindungi engkau dari setiap rencana-rencana jahat yang membahayakanmu, membahayakan keselamatanmu juga anak-anakmu. Tuhan katakan percaya, Tuhan akan kirim pembeli yang daripada Tuhan, sehingga dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang secepatnya, rumahmu akan bisa terjual dengan harga yang terbaik yang dari Tuhan. Akan ada orang yang datang, dia akan tergerak, dia akan senang, dia akan mau untuk membeli rumahmu itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan akan menguasai lidah mulutmu, sehingga engkau akan memberikan harga yang terbaik. Rumahmu akan jual harga baik, bukan harga yang murah, tapi harga yang baik yang daripada Tuhan. Bapa, kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu turun atas Imelda sekarang ini juga. Pembeli rumah yang daripada Tuhan boleh datang, malaikat Tuhan boleh bawa, rumahnya boleh terjual dengan harga terbaik, juga tanah yang di kampung yang mau dijual, Tuhan kirim pembeli dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan pengganti buat Imelda yang terbaik, yang lebih baik yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat kasus hukum yang dihadapi anak-anaknya. Kami mau bawa Nikel Naomi ke dalam tangan-Mu, Engkau ambil alih, Engkau tolong. Tuhan, Engkau adalah pengacara buat kehidupan Imelda. Engkau adalah Bapa baginya Tuhan. Amen. Kami minta kasih karunia pertolongan Tuhan untuk masalah yang dihadapi. Kalau memang Tuhan mau dia didampingi oleh seorang penasihat hukum, buka jalan agar boleh mendapatkan penasihat hukum pengacara yang benar dan tepat. Segala niat-niat jahat kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan terang petunjuk kepada Imelda dengan jelas. Kalau memang itu pengacara yang dari Tuhan, yang baik, yang jujur, yang benar-benar membela Imelda dan tidak bercabang hati, yang tidak muka dua, berikan damai sejahtera dalam hati pikiran Imelda dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami lepaskan pemerintahan damai sejahtera mengalir atas Elisa Maria dalam nama Yesus. Tuhan ambil alih emosinya, kami kuduskan emosinya dengan darah Tuhan. Setiap roh kemarahan, kecengkelan, kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus Tuhan. Berikan roh kudus, roh kesabaran yang daripada Tuhan. Sebagai karya daripada roh kudus dalam hati dan kehidupan Elisa dalam nama Yesus Kristus. Ada buah roh kesabaran, kelembutan Tuhan, bahkan penguasaan diri atasnya dalam nama Yesus. Segala provokasi-provokasi setan dalam hati, pikirannya, emosinya, dan segala bentuk intimidasi kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami lepaskan urapan-Mu, kuasa-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita, ketenangan, kesabaran, penguasaan diri turun atas Elisa dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Semua hutang-hutang dia kami percaya juga Tuhan yang akan bayar, Tuhan akan lunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Pak Petrus minta doa apa? Salam Pak Ibron. Ya, Mengalir salam. doa untuk keluarga, pekerjaan dengan kesehatan ya. Tuhan katakan begitu lama engkau berdoa untuk pekerjaan, Tuhan akan buka jalan, akan ada koneksi ilahi yang terjadi. Tuhan akan pertemukan engkau dengan teman-temanmu, dengan rekan-rekanmu. Ia akan buka jalan dan menolong engkau sehingga engkau mendapatkan pekerjaan yang engkau butuhkan. Kami lepaskan berkat-Mu, pekerjaan mujizat dalam usaha pekerjaan keuangan turun atas Pak Petrus dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan keluarganya, isi anak-anaknya semua Tuhan ambil alih dalam nama Yesus. Biar ada damai sejahtera di tengah keluarga. Segala pekerjaan setan roh jahat kami ikat, hancurkan, enyahkan dalam nama Yesus Kristus. Kuduskan rumahnya dengan darah-Mu Tuhan atas bawah muka belakang. Hadirat Tuhan, malaikat Tuhan ambil alih. Dan Tuhan akan memberkati, akan ada terobosan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Petrus dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Ibu Christina minta doa apa? Kesehatan dan pekerjaan, Pak. Terus temanmu itu gimana? Nggak ada ya? Oh, dia tadi ditelepon bosnya itu. Kan sekarang Siapa lagi sih namanya? Siapa namanya? senior. Jenier. Oke, kita berdoa sekalian. Bapak, kami berdoa buat Jenier dalam nama Yesus yang terkena COVID. Segala kuasa sakit penyakit COVID yang menyerangnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Lawat dan jamah Jenier dalam nama Yesus, biar dia boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, berikan dia kesembuhan. Berikan Jenier hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Agar sebentar malam bahkan hari ke depan dia boleh rindu untuk berbakti bersama kami dan Ibu Christina. Tuhan, kami juga berdoa buat kesehatan. Bapak, kami lepaskan kesembuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan turun atas Ibu Christina dalam nama Yesus Kristus. Ada kekuatan kesembuhan ilahi mengalir atas tubuhnya dari kepala sampai kaki. Sembuh, sehat, kuat dalam nama Yesus. Ada tenaga kekuatan 10 kali lipat mengalir dalam tubuhnya. Sehingga dia sehat, dia pulih, dia kuat. Engkau juga jamah untuk bosnya Fik Tuhan dalam nama Yesus. Segala hati pikiran yang bukan dari Tuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Jamah hati pikirannya Tuhan, agar dia boleh memiliki hati belas kasih, bahkan seisi rumah di sana memiliki hati belas kasihan kepada Ibu Christina. Dan Tuhan, Engkau pakai mereka jadi berkat buat Ibu Christina. Biarlah semua hubungannya dengan seisi rumah diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ada pembelaan pertolongan Tuhan. Pekerjaannya, usahanya, masa depannya kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan yang arahkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, Ibu Neti minta doa apa? Pak, aku 20 hari lagi di Medan, Pak. Biar mengalir aja, supaya aku tenang. Anak 2 yang aku tinggalkan di Bandung, Pak. Terus kedua, tempat usaha kan aku mau jual, biar Tuhan kirim pembelinya, Pak. Amin. Tuhan katakan akan ada mujizat engkau terima dalam hidupmu. Amin, amin. Kerinduanmu untuk menjual tempat usaha yang ada di Bandung, Tuhan akan kirim pembeli dan akan terjual dengan harga yang baik. Dan Tuhan akan memberikan engkau tempat yang baru. Uang yang engkau akan terima, Tuhan akan berkati sehingga engkau akan mengembangkan untuk semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan juga akan menjamah kedua anakmu. Mereka akan punya hati yang takut Tuhan, hati yang mau mencari Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kedua anakmu. Bahkan Tuhan katakan, aku juga akan jamah suamimu, dia akan bertobat, dia akan berubah. Dan Tuhan juga akan menjamah mertuamu, sehingga dia tidak lagi hati pikirannya melekat kepada uang dan harta, tapi dia mulai disadarkan untuk dia betul-betul di masa tuanya dia mencari Tuhan dan hidup dengan Tuhan. Bapak, kami lepaskan segala berkat, kasih karunia pertolongan Tuhan turun atas Ibu Neti. 20 hari ke depan dia masih berada di Medan. Berkati hari-harinya agar efektif dan jadi berkat Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, penyataanmu Tuhan ada dalam Ibu Neti, agar dia jadi saksi, jadi terang, jadi garam buat mertuanya, buat suaminya, di tengah keluarga di Medan Tuhan. Nyatakan kasih karunia anugerah perlindungan pertolongan berkat Tuhan atas Ibu Neti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bu Shanling minta doa apa? Oke, kita berdoa. Bapa, kami lepaskan segala berkat-Mu, mujizat pertolongan-Mu turun atas Ibu Shanling dalam nama Yesus. Segala niat-niat orang jahat, segala kuasa-kuasa jahat, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami menghalau setiap
pekerjaan setan, niat-niat orang jahat dari kehidupan Ibu Shaning dalam nama Yesus. Kami melepaskan pagar ilahi daripada Tuhan. Pagar yang sama yang memagari keluarga daripada Ayub dan bisa pekerjaannya, memagari Ibu Shanling dalam nama Yesus. Sehingga usaha pekerjaannya sebagai broker diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pintu-pintu semua terbuka dalam nama Yesus. Ada percepatan ilahi. Semua properti-properti yang jual bisa laku keras, laku dengan cepat dalam nama Yesus. Antara owner dan buyer Tuhan, ada cepat selalu titik temu. Dan kami berdoa Tuhan, biar dalam 1 bulan Tuhan dia boleh menjual properti. Bisa 10 aset properti boleh terjual dengan pertolongan mujizat, bahkan mujizat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan memberkati Ibu Shanling dengan berkat berlimpah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Amin. Oke Pak Hermanto, apa yang meminta doanya? Ya Tuhan berkati. Mengalir aja Pak. Udah sehat mengalir aja. Oke. Kami lepaskan urapan kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Terus mengalir dengan sempurna atas atas Pak Hermanto dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Pak Hermanto Tuhan mengalami pemulihan kesehatan. Baik organ-organ tubuhnya, baik sel-selnya diberikan yang baru oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah hari-hari ini Pak Hermanto boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan dan zaman Tuhan atas hidupnya. Kuatkan dia, tambahkan iman Tuhan. Kami berdoa kuasai batin, jiwa, roh, pikirannya dalam nama Yesus. Tuhan terus arahkan pimpin kehidupan Pak Hermanto. Terobosan-terobosan dalam kesehatan, kesembuhan terjadi atas hidupnya. Tuhan katakan jangan takut, aku menjamah engkau, aku memulihkan engkau. Aku memberikan engkau kekuatan yang baru, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami lepaskan berkat, kesembuhan, pemulihan atas Pak Hermanto dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.